merupakan dosen di program studi keperawatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Nusa Utara. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ajarkan sesuai dengan bidang keahlian yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi keperawatan. Mata kuliah ini mempunyai jumlah SKS sebanyak 2 SKS teori yang dilaksanakan selama 1 semester dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Perkenankan saya saat ini menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah promosi kesehatan. Pada mata kuliah ini dibahas tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi. Metode pembelajaran dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan baik pada individu, keluarga, maupun kelompok. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan 5 strategi pendekatan promosi kesehatan. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun perencanaan promosi kesehatan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Serta yang keenam, mahasiswa mampu mempraktikkan upaya promosi kesehatan kepada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3. Yang pertama, ceramah. Metode ini saya gunakan untuk menyampaikan teori mata kuliah kepada mahasiswa. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang sudah disampaikan. Dan metode yang ketiga yaitu problem-based learning. Salah satu topik yang saya ajarkan yakni konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah mendapatkan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Yang menjadi indikator penilaian keberhasilan mahasiswa yaitu ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk kriteria penilaian yakni ketepatan dan penguasaan terhadap soal atau kasus yang diberikan. Dan untuk bentuk penilaian yakni tugas terstruktur, kuis, dan pembelajaran berbasis problem. Adapun persentase penilaian materi khususnya tugas terstruktur sebanyak 25%, kuis sebanyak 25%, dan pembelajaran berbasis problem sebanyak 50%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah promosi kesehatan pada program studi keperawatan. Dan berikut ini merupakan video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Jadi hari ini kita masuk di jadwalnya promosi kesehatan. Ya, jadi mengkonfirmasi saja tidak ada mahasiswa yang salah kelas. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita mulai aktivitas kita akan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Jadi karena waktunya sudah siang, waktu-waktu kritis. Jadi untuk memulai supaya lebih semangat kelas kita, mari kita cek semangat dulu. Masih semangat atau sudah tidak semangat? Oke. Jadi kalau Mem bilang semangat pagi, jawabannya? Pagi. Oke, mari kita coba. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, ya. Jadi ternyata adik-adik masih
hari ini di siang ini. Oke. Sebelum kita mulai pada materi, Mem akan absen dulu. Mem cek dulu siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Alasannya? Sakit. Sakit. Oke. Nah, hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ke-10. Nah, sebelumnya kita sudah belajar terkait metode dan teknik untuk promosi kesehatan. Nah, jadi mari kita review dulu apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, ada yang tahu apa metode yang dilakukan untuk promosi kesehatan? Metode yang kedua. Ya, jadi ada 3 metode untuk promosi kesehatan. Ada metode individual, metode kelompok, dan juga metode massa. Nah, kalau untuk metode kelompok itu dia terbagi menjadi 2 kelompok besar dan kelompok kecil. Nah, kalau untuk kelompok kecil metodenya ada apa saja? Diskusi kelompok, ada brainstorming dan lain-lain. Ya, oke. Jadi memang menganggap bahwa adik-adik masih mengingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mari kita masuk di pertemuan kita yang saat ini. Yang akan dibahas terkait adalah konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang biasa kita sebut. Nah, untuk materi ini nanti diharapkan adik-adik memiliki kemampuan untuk menjelaskan terkait konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi supaya adik-adik ini bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan PHBS ini, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait perilaku hidup bersih dan sehat, tentu kita harus tahu dulu perilaku itu sebenarnya apa sih? Sikap, ya. Apalagi? Kebiasaan, ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa perilaku itu adalah proses interaksi antara kepribadian manusia dengan lingkungannya. Kemudian di situ ada respon, ya, terhadap stimulus, ya kan? Jadi nanti responnya dalam bentuk atau dibalasnya dalam bentuk perilaku, ya. Oke. Jadi diharapkan adik-adik sudah bisa paham apa itu perilaku. Nah, kita masuk. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ini adalah perilaku yang dipraktikkan atas dasar sadar sebagai hasil dari pembelajaran untuk jadi keluarga, kelompok atau masyarakat supaya ini mereka mampu untuk apa? Menolong dirinya sendiri atau secara mandiri dia mampu menolong atau mampu dia mengatasi masalah-masalah di bidang kesehatan. Dan nanti PHBS ini berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, ini pengertian PHBS menurut Permenkes tahun 2011, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan tujuan dan manfaat dari PHBS. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, dia meningkatkan kualitas kesehatannya dari apa? Proses penyadartahuan, ya kan? Sehingga proses penyadartahuan ini menjadi awal untuk seseorang, kelompok, ya kan, atau masyarakat dia bisa menjalani perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari. Jadi dia mampu menerapkan perilaku tersebut setiap hari. Nah, untuk manfaat PHBS-nya itu, nah, supaya tercipta masyarakat yang sadar akan kesehatan. Kemudian masyarakat tersebut nanti bisa memiliki pengetahuan, bisa memiliki kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan tentunya perilaku yang sesuai dengan standar kesehatan. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait PHBS ini dilaksanakan dalam 5 tatanan. Jadi ada tatanan rumah tangga, kemudian ada institusi pendidikan, tempat kerja, ya kan, tempat umum, sama dengan fasilitas kesehatan. Nah, untuk saat ini kita akan belajar terkait PHBS pada tatanan rumah tangga. Nah, PHBS pada tatanan rumah tangga ini menjadi indikator untuk mengukur penerapan PHBS. Kenapa? Karena ketika seseorang itu
mampu atau menerapkan indikator PHBS rumah tangga, maka dia dianggap juga akan mampu untuk melaksanakan atau menerapkan PHBS di tatanan yang lainnya. Nah, oke, jadi mari kita cari tahu. Nah, ini untuk indikator dari PHBS. Ya, jadi PHBS itu ada 10 indikator. Nah, yang pertama indikatornya itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian menggunakan jamban sehat, ya, memberantas jentik nyamuk, makan buah yang sayur setiap hari, tidak merokok di dalam rumah, serta melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, ini merupakan indikator dari PHBS pada tatanan rumah tangga. Ya, oke. Oh ya, sebelum masuk ke sini, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vicky Kauna. Ya, Vicky. Jadi menjadi petani saya di Kecamatan Mangintu, di daerah kami ada masyarakat yang tidak memiliki jamban dan mereka sering membuang air besar atau air kecil sembarangan. Wah, ya. Dan apa yang menjadi dampak bagi daerah kami, dan terima kasih. Oh iya, oke ya. Jadi ada dari teman yang menginformasikan terkait apa yang terjadi di masyarakat tempat tinggalnya, ya kan? Jadi ternyata masih ada perilaku untuk buang air sembarangan yang diakibatkan karena tidak tersedianya fasilitas atau jamban sehat. Nah, apa dampaknya? Ketika ada seseorang atau kelompok yang mungkin buang air besar secara sembarangan, yang pertama itu apa sih? Yang dicemari lingkungan. Ya, pasti lingkungannya tercemar. Kemudian yang kedua itu akan menjadi sumber infeksi penyakit. Tidak usah yang susah-susah, diare misalnya, ya kan? Kalau buang sembarangan itu akan menjadi nanti akan menjadi faktor untuk menyebabkan penyakit atau menularkan penyakit ke orang lain atau ke masyarakat. Belum lagi ketika ada hewan-hewan tertentu yang bisa menjangkau tinja yang dibuang secara sembarangan, nah itu malah akan lebih bermasalah lagi, ya kan? Nanti akan ada pencemaran lingkungan sudah, infeksi sudah, menularkan penyakit, ya kan? Nah, itu kira-kira dampak dari perilaku untuk membuang air besar sembarangan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada. Oke, nah ini untuk yang proporsi indikator PHBS di Indonesia. Ini berdasarkan Kemenkes tahun 2021. Nah, di sini dinyatakan bahwa di wilayah Indonesia itu pada tahun 2018 hanya 39,1% masyarakat yang melaksanakan atau menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat, angka ini merupakan angka yang cukup kecil dibandingkan, ya kan? Jadi sebagian besar kalau kita lihat ini 39,1% berarti ada berapa persen? Sekitar 60, ya, sekitar 60-an persen itu tidak menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau untuk wilayah Indonesia. Mari kita lihat untuk yang wilayah Sulawesi Utara, ya, di provinsinya kita. Nah, ketika kita masuk melihat untuk pelaksanaan indikator PHBS rumah tangga di Sulawesi Utara, nah, di sini kita bisa melihat. Jadi memang ada menandakan di sini ada perilaku yang paling banyak tidak dilaksanakan. Nah, apa sih perilakunya? Perilakunya adalah perilaku ya, tidak ada upaya untuk memberantas jentik nyamuk. Ya, jadi di sini masyarakatnya itu tidak melaksanakan. Jadi masyarakat kita di Sulawesi Utara ini 79,7% itu tidak memiliki upaya untuk memberantas jentik nyamuk. Ya, oke. Nah, ini untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, wilayah kabupatennya kita. Nah, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2022, nah ini penerapan PHBS itu masih sangat rendah.
di sini diperkirakan 32,59% itu masyarakat yang baru menerapkan PHBS, sisanya belum menerapkan. Jadi ini sangat kecil jumlahnya. Nah, kemudian kita masuk di Kecamatan Tabukan Tengah. Nah, ini penelitian yang melakukan bersama dengan teman-teman dosen lainnya. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Tabukan Tengah itu sebenarnya sudah menerapkan PHBS. Ya, 60% ini sudah menerapkan. Namun masih ada juga yang tidak menerapkan PHBS. Nah, dari penelitian ini diketahui juga bahwa dari 10 indikator PHBS rumah tangga ada perilaku yang paling jarang dilakukan, yaitu perilaku untuk melakukan pemeriksaan di tempat-tempat perkembangbiakan jentik nyamuk atau upaya untuk memberantas jentik nyamuknya itu masih kurang. Hanya 46% yang sudah melaksanakan. Ya. Oke. Nah, ini ada pro kontra terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ini pemerintah di Jakarta Timur. Ya. Jadi di sini ada pro kontra, ada kebijakan bahwa ketika ditemukan jentik nyamuk di rumah, maka itu akan didenda. Didenda dengan jumlah 50 juta. 50 jutanya sedikit atau banyak? Ya, oke. Jadi sampai sedemikian rupa untuk memicu atau memotivasi supaya masyarakat ini peduli atau aware dengan lingkungan sekitar, peduli terhadap upaya pemberantasan jentik nyamuk. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan sampai kenapa ada kebijakan yang seperti ini, kita harus bertanya. Jadi pertanyaannya, mengapa sih sebenarnya masyarakat kita itu tidak melakukan atau tidak mengupayakan, ya kan, untuk memberantas jentik nyamuk di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekitar-sekitar. Ya, oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita saat ini akan diskusi. Ya, jadi untuk kelas ini kita bagi mungkin 2 kelompok. Ya, kita bagi 2 kelompok. Nanti adik-adik akan berdiskusi terkait permasalahan ini. Jadi permasalahan mengapa masyarakat itu tidak melakukan upaya pemberantasan jentik nyamuk. Jadi nanti dibagi 2 kelompok, kemudian diberikan waktu sekitar 15-20 menit. Setelah itu adik-adik melakukan presentasi. Nah, dalam presentasi ini nanti dijelaskan sumbernya dari mana, kemudian dijelaskan hasil analisisnya, serta dijelaskan kira-kira solusi atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini. Ya, oke. Jadi saat ini silakan dibagi kelompok. Nah, nanti kita akan diskusi 20 menit lagi. Silakan. Ya, oke. Jadi saat ini waktu diskusinya sudah selesai. Nah, kita akan masuk di presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, oke. Jadi kelompok mana yang mau yang pertama? Silakan. Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sutono. Jadi di sini terhadap masalah perilaku masyarakat terhadap pemberantasan jentik nyamuk. Di sini kami mengambil referensi dari Jurnal Ilmu Kesehatan dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN melalui 3M+ dalam upaya pencegahan demam berdarah dengue atau DBD yang disusun oleh Sutriawan dan kawan-kawan pada tahun 2022. Jadi dari referensi tersebut kami menganalisis ternyata hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden tidak melakukan perilaku pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui tindakan 3M+ dengan jumlah 52,7%. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi perilaku PSN ini diantaranya adalah pengetahuan dan sikap. Nah, dari masalah tersebut kami mengemukakan solusi, yaitu perlunya dilakukan promosi kesehatan tentang PSN DBD terutama kepada masyarakat berumur muda dan berpendidikan rendah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penting melakukan PSN 3M+ agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok kedua, dipersilakan. Ya, oke. Jadi dari kelompok yang pertama kita belajar bahwa di situ ada apa?
perilaku yang berhubungan dengan perilaku memberantas jentik nyamuk itu faktor-faktornya ada apa? Ada pengetahuan, ya, ada pengetahuan, sehingga solusi yang diberikan oleh kelompok yang pertama ini adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dengan penyuluhan, ya kan, melakukan promosi kesehatan lewat penyuluhan. Ya. Oke, bagaimana, ada tanggapan dari kelompok 2? Ya, kalau belum ada berarti lanjut. Kelompok 2 yang presentasi hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Sandi Pantamusha Medebu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, dari masalah tersebut di sini kami mendapatkan referensi, yaitu kami mengambil referensi yang berjudul evaluasi program pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah denggi model CIPP yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Nopi Aprilia dan kawan-kawan. Terkait dari referensi yang kami dapat ini, kami menganalisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PSN-DBD telah dilakukan namun belum maksimal karena ada hambatan. Yang pertama, masyarakat yang kurang menyadari pentingnya PSN. Yang kedua, kajian juru pemantau jentik atau biasa disingkat jumantik yang tidak aktif. Ketiga, pemantauan kegiatan PSN masih rendah karena hanya dilakukan saat kasus tinggi dan musim penghujan. Ya, oke. Dari analisis tersebut, di sini kami akan memberikan solusi dari masalah tersebut, yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kedua, mengaktifkan jumantik atau pembentukan jumantik. Nah, yang dimaksud dengan jumantik ini yaitu juru pemantau jentik di setiap keluarga dan juga memberikan pelatihan. Yang ketiga, pemantauan secara rutin oleh pihak terkait. Sekian dari diskusi kami, mungkin ada tanggapan kami persilakan. Ya, oke. Jadi tanggapannya dari kelompok yang pertama. Oke, kelompok pertama mau ada tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2? Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya Stefanus mewakili kelompok 1 untuk menanggapi. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi penerapan perilaku PNS di PSN ini. Jadi kami di sini setuju mengenai penyuluhan pada masyarakat. Ini sangat baik sekali untuk dilakukan. Dan namun ketika tidak ada dukungan dari pemerintah, otomatis pemberantasan sarang nyamuk ini tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Jadi tanggapannya. Ya, oke. Jadi itu tanggapan dari kelompok 1. Kalau kelompok 2 ada tanggapan tidak? Belum ada ya. Jadi sebenarnya untuk membentuk perilaku supaya masyarakat ini mau memberantas jentik nyamuk, maka kita sebagai masyarakat harus punya pengetahuan, kemudian kita juga punya keahlian seperti tadi yang dipaparkan kelompok 2 itu untuk melatih adanya jumantik di tiap keluarga. Kemudian ada juga kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah nanti sebagai orang atau dapat memantau atau memonitoring kegiatan pemantauan ini sudah dilaksanakan oleh semua keluarga kah atau masih belum? Ya, jadi kita perlu kerjasama lintas sektor untuk membuat perilaku ini dilaksanakan setiap hari dan secara terus-menerus oleh masyarakat. Ya, oke. Itu untuk diskusi kita. Nah, selanjutnya. Oke, nah jadi karena keterbatasan waktunya kita, ya kan, jadi ini kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Nah ini merupakan referensi yang menggunakan untuk materi perkuliahan kita di hari ini. Ya. Oke, ini untuk referensi. Selanjutnya, sebelumnya menutup semua pertemuan kita, materi kita di hari ini, kira-kira ada pertanyaan kah? Oke, ada pertanyaan ternyata. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Nurul Nusa. Jadi tadi kan telah dibahas terkait bulan PHBS yang berkaitan dengan status atau derajat kesehatan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah PHBS ini menjadi faktor utama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat? Bisa dijelaskan, Mem? Oke, ya. Jadi ditanyakan, apakah PHBS ini dia merupakan faktor yang menentukan atau menjadi faktor utama dalam menentukan status atau derajat kesehatan masyarakat. Nah, ketika ditanyakan seperti itu, maka jawabannya PHBS ini hanya merupakan salah satu faktor. Jadi dia bukan faktor utama yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kita perlu melihat teori
yang dikemukakan oleh H.L. Bloom, di mana di situ dikatakan bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, kemudian yang kedua ada faktor perilaku, yang ketiga ada sistem pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor genetik. Jadi kalau melihat berdasarkan teori tersebut, maka perilaku ini atau PHBS ini hanya menjadi salah satu faktor. Oke, boleh begitu? Iya, oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, maka kesimpulan untuk hari ini bahwa PHBS itu merupakan perilaku yang wajib dan harus kita terapkan setiap hari supaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu menemui banyak hambatan sehingga PHBS ini tidak maksimal, ya kan? Nah, makanya perlu kerjasama lintas sektor, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah untuk mewujudkan atau memaksimalkan penerapan PHBS ini di masyarakat. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada kuis. Silakan adik-adik ini scan QR code-nya. Jadi nanti kuisnya dibuat dari Krisis, ya. Kita menggunakan media Krisis untuk membuat tugas. Ya, oke, sudah selesai. Ya, jadi silakan adik-adik mengerjakan nanti, ya. Oke. Nah, selanjutnya jadi kita selesai untuk materi kita di hari ini, dan minggu depan kita masih akan membahas terkait perilaku hidup bersih dan sehat, namun di tatanan yang berbeda. Ya, jadi nanti kita bertemu lagi di minggu selanjutnya di pertemuan yang ke-11. Ya, jadi terima kasih untuk hadirannya adik-adik. Sekian untuk kelas saya di hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah promosi kesehatan. Semoga dapat memberikan gambaran pada kinerja bidang pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah promosi kesehatan di program studi keperawatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Nusa Utara. Diucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Dan tidak lupa terima kasih kepada Politeknik Negeri Nusa Utara, jurusan Kesehatan, program studi keperawatan, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan dan diucapkan terima kasih.